teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat menjalankan presentasi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan juga salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya Naila Zahratul Nafisa sebagai moderator. Di sebelah saya ada Silvi Ajeng Maharani sebagai notulen, dan selanjutnya ada Verina Allah Fadilah sebagai pemateri, kemudian ada Nanda Atika sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Nur Wahyu Rizkia sebagai pemateri. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai kesenjangan sarana dan juga prasarana di Madrasah Aliyah Mafatul Huda Pondok. Nah, kita simak baik-baik ya penjelasan dari para pemateri, yang mana akan menjelaskan mengenai latar belakang, kemudian pengertian mengenai kesenjangan pendidikan, selanjutnya ada juga pengertian sarana dan prasarana, kemudian ada beberapa tujuan dari sarana dan prasarana, dan yang terakhir ada berbagai permasalahan. Nah, untuk mendengarkan penjelasan yang lebih lanjut, dipersilakan untuk pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Dipersilakan. Yang pertama yaitu latar belakang dari kesenjangan sarana dan prasarana MA Mafatul Huda Madinah. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Salah satu yang mempengaruhi peningkatan prestasi siswa adalah kelengkapan sarana dan prasarana. Namun, pada realitanya masih banyak sekali sekolah yang masih ataupun tidak memadai mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya adalah pengertian tentang kesenjangan pendidikan. Dipersilakan untuk pemateri menjelaskan. Selanjutnya yaitu pengertian kesenjangan pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesenjangan merupakan perihal yang bersifat berdiri, ketidakseimbangan atau ketidaksimetrisan, atau yang menggambarkan ketidaksetaraan atau perbedaan yang dapat diamati. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan yaitu: 1. Rendahnya kualitas sarana sekolah. Masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, seperti masih satu atap dengan sekolah lainnya. Contohnya SMP sama SD masih dalam satu atap, bahkan sekolahnya masih bergantian jam pelajaran. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Masih banyak sekali guru yang belum bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan. Contohnya pada pergantian kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Yang ketiga, faktor infrastruktur. Jarak jauh antara rumah dan sekolah yang menjadi salah satu faktor penghambat pendidikan. Yang keempat, mahalnya pendidikan. Nah, setelah mendengarkan pengertian dari kesenjangan pendidikan, selanjutnya kita akan mengetahui mengenai pengertian sarana dan juga prasarana. Untuk pemateri selanjutnya dipersilakan. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa 2003, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu pengertian prasarana. Menurut Barnawi 2012 berpendapat bahwa prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Jadi bisa diartikan sarana itu bisa diartikan sebagai peralatan yang bergerak yang umumnya dipakai secara langsung. Nah, yang prasarana yaitu menunjang dan umumnya fasilitas
tidak bergerak. Setelah mengetahui pengertian dari sarana dan prasarana, kita akan lanjut mengetahui tentang apa saja tujuan dari sarana dan prasarana. Untuk pemateri dipersilakan. Dan selanjutnya yaitu tujuan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu membantu siswa agar lebih fokus dalam belajar. Yang kedua, dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu membuat lingkungan belajar menjadi lebih nyaman. Jadi tujuan dari manajemen sarana prasarana pendidikan ini agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Setelah mengetahui dari tujuan sarana dan prasarana, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi di Madrasah Aliyah Mafatul Huda Madiun. Kepada pemateri silakan. Jadi permasalahan yang pertama adalah ruang kelas yang tidak memadai. Maksudnya adalah di sekolah MA Mafatul Huda ini kan seharusnya terdapat 6 kelas. Nah, di sana itu hanya terdapat 5 kelas dan yang satunya ini masih menempati kelas biasanya itu di ruang perpustakaan. Kalau di ruang perpustakaan masih ada kegiatan, dialihkan lagi ke ruang aula. Terus yang kedua adalah keadaan di dalam kelas yang kurang memadai. Maksudnya adalah di dalam kelas itu apabila terjadi hujan yang sangat lebat, nah itu terjadi bocor. Nah, apabila terjadi bocor, maka aktivitas belajar mengajar di kelas itu akan terganggu. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dari apa saja sih kesenjangan sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Mafatul Huda Madiun. Kepada notulen dipersilakan. Saya sebagai notulen presentasi materi diseminasi penelitian dapat menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya kesenjangan sarana dan prasarana di MA Mafatul Huda bukan karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, akan tetapi dikarenakan adanya bangunan yang hanya memiliki ruang yang jumlahnya demikian dan kurangnya donatur untuk bisa membangun gedung untuk menambah ruang kelas maupun memperbaiki sarana kelas yang kurang memadai. Kelompok 12 menyimpulkan ada beberapa cara untuk mengatasi sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang pertama, meningkatkan anggaran di sekolah tersebut. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dari pihak swasta. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. Yang keempat, mengembangkan dana yang ada di daerah. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Baik, selanjutnya kita akan menuju pada sesi tanya jawab ya. Jadi silakan untuk audiens untuk diperbolehkan bertanya. Silakan. Oke, saya akan bertanya. Apa keterbatasan sarana dan prasarana di MA Mafatul Huda berpengaruh terhadap prestasi siswanya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Rofi. Selanjutnya dipersilakan untuk audiens yang lain diperbolehkan untuk bertanya. Saya dari Zafarina, MPM-nya 011. Pertanyaannya adalah mengapa dari MA Mafatul Huda ini
Notulen dari kelompok 12 diseminasi penelitian merangkum hasil presentasi kelompok kami yang berjudul Kesenjangan Sarana dan Prasarana di MA Mafatihul Huda Pujon. Pemateri pertama menyampaikan latar belakang dan pengertian dari kesenjangan pendidikan. Pemateri kedua memaparkan pengertian dari sarana dan prasarana. Dan pemateri yang ketiga menyampaikan isi dan permasalahan yang ada di MA Mafatihul Huda. Dan yang terakhir, notulen menyampaikan kesimpulan dan rangkaian acara yang telah disampaikan selama presentasi. Dari presentasi kelompok 12, kami memiliki 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa keterbatasan sarana dan prasarana berpengaruh terhadap presentasi siswanya? Dan jawaban dari kelompok kami adalah iya, karena sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Apabila sarana dan prasarana tidak terpenuhi, kegiatan pembelajaran akan mengalami hambatan. Dan pertanyaan yang kedua ada mengapa sarana dan prasarana berpengaruh besar terhadap mutu pendidikan? Jawaban dari kelompok kami adalah sangat berpengaruh karena sarana dan prasarana merupakan satu hal yang sangat penting dan mendukung proses belajar mengajar. Apabila tidak memadai dan tidak terpenuhi, pembelajaran akan mengalami hambatan.